Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nila Puspitasari. Kali ini saya akan membahas tentang FR, SKD, TWK ya. Karena banyak teman-teman yang nilainya jelek pada TWK. TWK rasa TKP katanya seperti itu. Nah, kita langsung ke soal saja ya. Soal yang pertama. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sifat kekeluargaan dan gotong royong. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat memeras orang lain. 4. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Mengembangkan sikap menghormati orang lain dalam menjalankan ibadah. Pernyataan di atas yang termasuk dalam butir-butir Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah, nah, berarti kita ini disuruh mencari pengamalan sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini sila ke-5. Nah, kita kembali ke pernyataannya ya. 1 ini tadi kan mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Ini benar. Terus mengembangkan sikap adil juga benar. Terus tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat memeras orang lain. Ini juga benar. Terus tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Ini salah. Ini merupakan sila ke-4. Terus yang nomor 5, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini sila ke-3. Jadi salah ya. Terus mengembangkan sikap menghormati orang lain dalam menjalankan ibadah. Ini juga salah karena ini merupakan sila ke-1. Jadi jawabannya yaitu yang benar nomor 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya yaitu yang C. Soal selanjutnya. Masyarakat Indonesia memiliki suku, agama, dan ras yang beragam. Perbedaan agama tak lantas membuat keutuhan bangsa terpecah. Sikap yang perlu ditanamkan dalam setiap individu agar pembauran sosial tetap dapat terjadi sesuai dengan sila pertama adalah A. Memiliki satu agama yang dianut. B. Ikut ambil bagian atas isu-isu yang tidak dipahami. C. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. D. Mereferensi agama tertentu bagi mereka yang belum beragama. E. Hidup berkelompok sesuai dengan persamaan identitas. Nah, ini perbedaan agama agar tidak terjadi perpecahan yang benar yaitu yang C, yaitu tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi orang lain itu memilih agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Oke, kita next. Berikut merupakan salah satu bentuk bela negara yang dapat ditanamkan pada remaja kecuali A. Mendukung potensi remaja menjadi atlet yang bertanding hingga level internasional. B. Membina remaja pelaku vandalisme untuk dapat membuat karya bertemakan Indonesia. C. Membina anak dan remaja untuk menjadi ultranasionalis. D. Mendukung sportivitas melalui keterampilan otomotif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. E. Menggalakkan kegiatan yang memantik kedisiplinan seperti paskibra, baris berbaris, dan patroli keamanan sekolah. Yang bukan merupakan bentuk bela negara yang ditanam pada remaja yaitu yang C ya. Membina anak dan remaja untuk menjadi ultranasionalis. Soal selanjutnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga integritas bangsa sesuai dengan pengamalan sila ke-4 adalah A. Menghormati hak orang lain. B. Tidak menggunakan hak milik untuk mengganggu kepentingan umum. C. Menghindari bergaya hidup mewah agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. D. Adil tanpa pandang bulu. E. Mengutamakan kepentingan
bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini kita lihat ya, menghormati hak orang lain. Ini bukan ya. Terus yang B, tidak menggunakan hak milik untuk mengganggu kepentingan umum, ini juga bukan, ini sila kelima. Terus menghindari bergaya hidup mewah, ini juga bukan, ini sila kelima juga. Adil tanpa pandang bulu, ini juga bukan, ini merupakan sila kelima. Nah, yang E, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, ini maksudnya itu dalam pengambilan keputusan ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita next. Berikut ini yang bukan indikator cinta tanah air adalah A, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, ini benar. B, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, ini juga benar. Menjaga nama baik bangsa dan negara, ini juga benar. D, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, ini juga benar. Yang E, bangga menggunakan hasil produk luar negeri. Salah ya, yang benar yaitu dalam negeri. Nah, berarti yang bukan yaitu yang E. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Berikut merupakan implementasi Pancasila di bidang ekonomi yang perlu kita wujudkan bersama, kecuali A, keadilan perekonomian bagi masyarakat dengan mempersempit ketimpangan. B, ekonomi berasaskan kekeluargaan. C, koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa. D, adanya demokrasi ekonomi yang tidak dikuasai segelintir orang. E, mengarahkan masyarakat untuk menggunakan sektor perbankan negara untuk mewujudkan perekonomian nasional. Nah, kita lihat dulu penjelasannya gini. Perekonomian itu diatur dalam pasal 33. Ya, ada 5 ayat. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, berarti ini opsi yang B benar ya. Terus yang ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Terus ayat yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, ini ada bintang-bintang 4, berarti ini diubah pada amandemen keempat. Maaf. Berarti ini diubah pada amandemen keempat. Yang ayat kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, ini dirubah pada amandemen keempat. Nah, implementasi Pancasila di bidang perekonomian yaitu sistem ekonomi yang cocok bagi bangsa Indonesia adalah ekonomi berasaskan Pancasila, berasaskan kekeluargaan. Terus tujuannya itu untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan bersama secara sosial, terus adanya demokrasi ekonomi. Jadi kita lihat ya opsinya. A, ini benar. B, koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa, ini juga benar. Terus adanya demokrasi yang tidak dikuasai oleh segelintir orang, ini benar. Kan demokrasi ekonomi kan banyak orang, kalau hanya satu itu salah. Terus mengarah masyarakat untuk menggunakan sektor perbankan, salah. Dia itu berfokusnya pada koperasi. Jadi jawabannya yang E. Oke, terima kasih. Pembahasan soal TWK kali ini semoga bermanfaat, dan teman-teman yang belum tes semoga mendapatkan nilai yang maksimal setelah lolos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.